Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok atau tim 214 akan mempresentasikan tentang sejarah Pasar Blauran. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari tim 214 terlebih dahulu. Yang pertama ada Stefanus, yang kedua ada Godwin Harold, yang ketiga ada Yosua Etnyo, dan yang terakhir saya sendiri Albert Wirya Untoro. Oke, aku lihat-lihat dari teman-teman semua nih masih banyak yang penasaran banget nih tentang pasar Blauran. Pasti kalian semua penasaran tentang definisi umumnya, arti nama Blauran itu tersebut, dan juga pasti penasaran banget tentang sejarahnya nih. Oke, kalau gitu langsung saja kita kupas bareng-bareng. Jadi, arti nama Blauran itu memiliki banyak versi. Oke, yang saya cantumkan di sini ada 3 versi. Yang pertama ada dari sumber Leadbank di kantor Pasar Blauran. Blauran berasal dari dua suku kata berbahasa Belanda, yakni blauwe atau biru dan ran artinya rendah. Sebab dulu sekitar 1700 di kompleks Blauran tersebut didirikan tembok panjang putih. Tembok setinggi 5 meter tersebut menjadi pembatas rumah golongan pengusaha Tionghoa yang kaya raya dengan warga pribumi. Agar tembok tersebut manis dipandang, para pengusaha mengecatkan renda biru di tembok itu, sehingga namanya terkenal menjadi Blauran. Lalu yang kedua, ada dari Romo Bintarti pada tahun 1964. Seperti artikel yang dikutip oleh Sarkawi B. Hussein sebagai dosen sejarah UNER dalam tulisannya yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan, Makna dan Perebutan Simbol Nama Jalan di Kota Surabaya. Asal mula nama kampung itu adalah kata balur atau balur yang berarti mengeringkan ikan atau sebagai tempat mengeringkan ikan. Oke, yang terakhir ada dari menurut Pak Hakim, pedagang buku di Pasar Blauran sejak 1994. Kata Blauran berasal dari kata blau atau pagar dan ran yang artinya pasar. Jadi Blauran adalah pagar yang mengelilingi pasar. Oke, next. Nah, berikutnya kita akan masuk ke orientasi atau definisi umum dari pasar Blauran nih. Pasti dari kalian masih banyak yang sangat ingin tahu atau penasaran banget tentang apa sih pasar Blauran itu. Oke, kalau gitu langsung saja aku jelasin. Pasar Blauran juga dikenal sebagai tempat penjualan buku bekas. Selain mereka menjual banyak buku bekas, namun tetap masih layak untuk dibaca dan sangat disenangi oleh pelajar dan mahasiswa karena harganya yang merakyat. Perbedaan ini ditunjukkan kalau dulu ada yang namanya harga keluarga. Maksudnya apa sih harga keluarga itu? Nah, maksudnya itu harga buku atau barang-barang yang dijual di pasar Blauran dulu bisa ditawar. Tetapi pada sekarang ini, harga buku yang dijual sudah ada standar harga jualnya seperti koran. Tetapi, tenang aja nih, tidak menutup kemungkinan untuk masih bisa menawar, asalkan kalian bisa berdiskusi untuk menego atau menawar harganya dengan baik kepada sang penjual, pasti kalian bisa mendapatkan harga yang kalian inginkan dan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Stefanus. Pasar Blauran juga dikenal sebagai tempat kuliner di Surabaya. Para pecinta kuliner pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat kuliner legendaris yang ada di Pasar Blauran, Surabaya. Berburu kuliner khas Surabaya di mana lagi kalau bukan di Pasar Blauran? Traveling tidak akan lengkap tanpa memburu wisata kuliner di daerah tersebut. Beberapa kuliner yang tersaji di Pasar Blauran adalah dawet campur atau bubur dawet, es gandul tali merang, dan aneka jajan pasar lainnya. Ada juga makanan khas Surabaya, contohnya seperti lontong balap, lontong mie, rujak cingur khas Surabaya, dan martabak, terang bulan, dan lain sebagainya. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Pasar Blauran mengalami beberapa kebakaran, yakni pada tahun 1959, 1966,
1975 hingga 1978. Kebakaran paling besar terjadi pada tahun 1966 yang menyebabkan dilakukannya renovasi total pada bangunan pasar hingga pembangunan ini membuat terjadinya pergantian nama menjadi Pasar Blauran baru. Renovasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki pasar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Pasar Blauran sejak berdiri hingga saat ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi awal Pasar Blauran. Pada tahun 1905, kawasan di pasar ini sudah ada beberapa penduduk yang membuka warung. Akan tetapi, karena kondisinya masih sangat sepi, maka para pejalan kaki dan dokar masih bebas melintas di kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1934, Pasar Blauran telah mencitrakan dirinya sebagai salah satu pasar besar di Surabaya, dan mulainya tercipta perdagangan di kawasan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas fungsi Pasar Blauran saat ini. Hingga saat ini Pasar Blauran memiliki 3 lantai. Lantai pertama sebagai tempat penjualan buku bekas dan banyak berbagai alat-alat elektronik, toko perhiasan, souvenir, lukisan, pakaian pengantin, aksesoris, jam, dan masih banyak lainnya. Dan juga di lantai pertama ini, kalian bisa menemukan berbagai macam jajanan Jawa Timuran. Untuk lantai kedua, ada penjual sepatu merek lokal, serta perlengkapan sekolah. Untuk lantai ketiga, menjual berbagai macam pakaian dengan kondisi yang baik dan harga yang miring. Pasar ini digemari oleh banyak kalangan seperti pelajar dan mahasiswa karena harganya yang merakyat. Sejarah harapan Blauran. Pasar Blauran juga turut menjadi penggerak semangat nasionalisme pada masa itu untuk menggerakkan rakyat mencapai kemerdekaan. Pasar menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk mengais rejeki, misalnya membuka warung, arena parkir, kuli, dan panggul pasar. Pemerintah kota perlu menata pasar lebih baik lagi dengan mempertimbangkan banyak faktor. Salah satunya adalah kenyamanan dan kepastian pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Sekali lagi, pemerintah tidak boleh hanya mengejar pemasukan dengan begitu gampang, mengizinkan pasar modern berdiri di sekitar pasar, sebab itu sama saja dengan mematikan pasar yang berdampak pada pedagang. Berikut, ini adalah sumber-sumber yang kita dapatkan. Di sebelah kanan saya, itu Surabaya Tempo dulu yang kita ambil. Dan di sebelah kiri, kita mengambil materi dari Pesona Wisata Surabaya. Berikut adalah nama kelompok. Sekian, terima kasih.